Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Syifa Kurnia Salsabila dan rekan saya Husna Zakiratul Afifah yang akan mempresentasikan tentang contoh penerapan Saddu Dzara'iyah dalam ekonomi Islam. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana contoh penerapan Saddu Dzara'iyah dalam ekonomi Islam? Yang kedua, bagaimana larangan menetapkan harga? Yang ketiga, apakah yang dimaksud pengalihan piutang? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan bai'atain fi bai'ah? Kemudian ada tujuan pembahasan. Yang pertama, menjelaskan contoh penerapan Saddu Dzara'iyah dalam ekonomi Islam. Yang kedua, bagaimana larangan menetapkan harga. Yang ketiga, apakah yang dimaksud pengalihan piutang. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan bai'atain fi bai'ah. Langsung saja. Yang pertama ada bai'atain fi bai'ah atau nama lainnya adalah 2-in-1. Kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus dengan objek yang sama, pelaku yang sama, dan jangka waktu yang sama, sehingga terjadi ketidakpastian atau gharar antara akad mana yang berlaku. Menurut Dr. Nazih Hamad, substansi praktik 2-in-1 adalah istirot akdin fi akdin, atau melakukan satu akad dengan ada atau tidaknya akad lain, seperti seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat si penjual meminjamkan uang kepada si pembeli. Dengan syarat ini, maka akad pertama menjadi tidak pasti, termasuk harga barang menjadi tidak jelas. Jika harga barang tidak jelas, maka keuntungan dari barang yang diperjualbelikan menjadi tidak jelas pula. Selanjutnya yang B, larangan maisir. Maisir adalah setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pemain lain akibat permainan tersebut. Para ulama sepakat bahwa maisir itu diharamkan dalam Islam sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Permainan bisa dikatakan sebagai maisir jika terdapat unsur-unsur berikut. Yang pertama, ada unsur taruhan dan mengadu nasib, sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Yang kedua, seluruh pelaku maisir mempertaruhkan hartanya. Pelaku mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan atau muqabil. Tiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, dan setiap pelaku tidak dapat memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dari yang kalah, dan yang kalah tidak mendapat imbalannya. Selanjutnya yang C ada larangan rishwah atau suap. Adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Selanjutnya, tujuan diharamkannya rishwah bertujuan agar setiap pekerjaan dilakukan secara profesional atas dasar kemampuannya, sehingga setiap orang membekali dirinya dengan skill dan keahlian supaya mendapatkan penghidupan yang layak sesuai kemampuan yang dimilikinya, juga menghindari dari bermalas-malasan. Hadis Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku suap dan penerima suap. Selanjutnya yang D, larangan menggunakan emas bagi laki-laki. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menggunakan emas bagi laki-laki adalah terlarang dan diharamkan. Dalam hadis Rasulullah SAW melarang laki-laki memakai emas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan ini mengandung maksud bahwa harta harus beredar dan diinvestasikan sehingga berkembang dan menghasilkan keuntungan. Jika emas harusnya menjadi modal investasi itu digunakan menjadi perhiasan laki-laki, maka emas menjadi perhiasan semata dan tidak berkembang serta bertentangan dengan hadis di atas. Yang selanjutnya yaitu E, larangan taksir atau menetapkan harga, seperti yang telah dilarang oleh Rasulullah. Beliau berkata kepada para sahabat, "Wahai Rasulullah, tentukan harga." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, dan aku ingin bertemu Allah. Dan tidak ada yang menuntutku karena kezalimanku dan masalah harga dan jiwa." Malikiyah menafsirkan hadis tersebut berdasarkan maslahat yang ingin dicapai dalam hadis ini. Tujuan taksir adalah
untuk melindungi hajat pedagang yang menjual barangnya sesuai aturan supply dan demand. Maka, penentuan harga bagi mereka adalah menzalimi mereka. Tetapi, dalam kondisi khusus seperti jika terjadi monopoli sehingga supply dan demand tidak terjadi lagi, maka taksir diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu F. Perintah meninggalkan transaksi jual beli ketika azan Jumat. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, perintah meninggalkan jual beli dalam ayat ini menunjukkan terlarangnya jual beli setelah dikumandangkannya azan Jumat. Hal ini dilarang bukan karena jual belinya, tetapi karena dikhawatirkan akan dapat melalaikan sholat Jumat atau terlambat melaksanakan atau bahkan meninggalkan sholat Jumat sebelum menunaikannya secara sempurna. Maqasid tersebut sesuai juga dengan prinsip dalam perdagangan, yaitu tidak boleh melalaikan kewajiban yang lain. Poin ini juga mencakup larangan menghamburkan harta, seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Harta itu merupakan karunia yang berharga. Oleh karena itu, mengatur harta dengan meraih dan menggunakannya serta diridhoi Allah. Maqasid tersebut sesuai dengan prinsip dalam di jalan yang benar akan menempatkan pemiliknya di jalan yang sempurna ekonomi Islam, yaitu membelanjakan pendapatan secara wajar. Yang selanjutnya yaitu pengalihan piutang. Pengalihan murabahah dengan menggunakan akad murabahah itu dilarang dalam Islam karena termasuk bai al-inah. Tahapan transaksi pengalihan piutang yang pertama, nasabah memiliki angsuran ke bank syariah A. Yang kedua, nasabah yang kesulitan membayar cicilan murabahah mengajukan permohonan pengalihan piutangnya ke bank syariah B. Yang ketiga, bank syariah B melunasi hutang nasabah ke bank syariah A yang kemudian dengan demikian nasabah berhutang kepada bank syariah B. Yang keempat, nasabah membayar hutang pada bank syariah B secara berangsur plus margin. Ada dua akad akibat dari transaksi pengalihan piutang, yaitu yang pertama, akad antara bank syariah A dan B, dan yang kedua, akad antara nasabah dan bank syariah B yang melunasi piutang melalui akad-akad. Poin yang terakhir yaitu tawaruk munazam, sebuah perbankan yang mewakili pembeli untuk menjual kembali kepada pembeli lain dengan tunai dan menyerahkan hasilnya kepada pembeli pertama. Karakteristik tawaruk munazam yaitu yang pertama, tujuan utamanya adalah uang, dan yang kedua, ada dua transaksi yang terjadi. Ketiga, pihak pembeli diisyaratkan menjual kembali barang yang dibeli. Yang keempat, menggunakan akad wakalah. Sekian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.